Oaktree Capital secara resmi telah menunjuk Beppe Marotta sebagai presiden baru Inter Milan. Selasa, 4 Juni 2024. Klub mengumumkan 10 anggota dewan direksi baru. Marotta telah menjadi presiden baru menggantikan Steven Zhang, dan juga tetap menjabat sebagai CEO Sport. Hari ini, Inter mengadakan rapat umum pemegang saham untuk yang pertama kalinya di bawah kepemilikan Oaktree Capital. Ini adalah pertemuan yang sangat penting. Pemilik baru Nerazzurri menunjuk dewan direksi baru untuk menggantikan dewan direksi dari pemilik sebelumnya, Suning Group. Ini termasuk sejumlah tokoh dari perusahaan investasi yang berbasis di AS tersebut. Marotta sudah memiliki reputasi luar biasa sebagai salah satu eksekutif top di sepak bola Italia ketika ia tiba di Inter pada tahun 2018. Pria berusia 67 tahun itu telah bekerja dengan banyak klub sejak awal tahun 1980-an. Marotta pernah mengarsiteki Juventus meraih kejayaan di Serie A. Namun ia meninggalkan Bianconeri untuk pindah ke Inter, dan membawa Nerazzurri meraih kesuksesan besar. Inter baru saja memenangkan gelar Serie A yang kedua di bawah kepemimpinan Marotta. Mereka juga telah memenangkan 5 trofi piala domestik, dan mencapai final Liga Eropa dan Liga Champions. Marotta juga memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing Inter melewati krisis keuangan era pandemi Covid. Krisis tersebut membuat Inter belum mampu mengeluarkan dana besar di bursa transfer selama beberapa tahun terakhir. Namun, Marotta mampu mencari peluang merekrut pemain yang tersedia dengan status bebas transfer dan pembelian murah lainnya, memungkinkan Nerazzurri menjaga skuad tetap kompetitif sembari tetap berada dalam batasan anggaran yang ketat. Beppe Marotta mengucapkan terima kasih kepada pemilik baru Inter Milan, Oaktree Capital atas pengangkatannya sebagai presiden baru Nerazzurri. Marotta telah resmi diangkat sebagai presiden Inter, untuk menggantikan Steven Zhang. Dia dipilih oleh pemilik Nerazzurri, Oaktree Capital. Dalam sambutan resminya setelah ditunjuk sebagai presiden, pria berusia 67 tahun itu mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari klub. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oaktree atas keputusan mereka menunjuk saya sebagai presiden Inter. Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, ujar Marotta. Sejak hari pengumuman kepemilikan baru, para manajer Oaktree sangat terbuka untuk berdialog. Ini menjadi bukti betapa pedulinya pemilik baru terhadap perkembangan klub. Scudetto bintang kedua mencatatkan sejarah sebuah musim yang meletakkan fondasi bagi masa depan di lapangan. Menang dalam sepak bola saat ini, di atas segalanya, berarti memiliki kesinambungan finansial. Ini bukan pertama kalinya saya mengatakan hal ini kepada Anda dalam pertemuan ini. Ini adalah keyakinan mendalam yang saya miliki sejak lama. Parma tertarik untuk mengontrak penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez pada bursa transfer musim panas 2024 ini setelah memastikan tiket promosi ke Serie A. Hal ini menurut Gazzetta di Parma via FC Internews, bahwa Parma telah melakukan kontak dengan agen Sanchez mengenai kemungkinan transfer. Namun, laporan itu juga mengingatkan jika mencapai kesepakatan dengan pemain asal Chili itu, mengenai gaji tidak akan mudah. Pemain berusia 35 tahun itu kembali ke Nerazzurri dengan kontrak berdurasi 1 tahun pada musim panas lalu setelah kontraknya di Marseille berakhir. Sanchez kini segera meninggalkan San Siro di akhir kontraknya pada 30 Juni 2024. Menurut Corriere di Parma, Sanchez telah menjadi incaran Parma yang berhasil kembali naik kasta ke Serie A. Pihak Emilian secara alami akan mencari penguatan untuk bisa bersaing di Serie A musim depan. Menurut Corriere di Parma, Sanchez adalah salah satu target mereka. Pemain berusia 35 tahun itu tentu akan membawa pengalaman level atas dan kualitas teknis yang tidak diragukan lagi. Dan Sanchez pasti menjadi target menarik, terutama ia tersedia dengan status bebas transfer. Inter Milan tertarik merekrut penyerang Atletico Madrid,
Memphis Depay dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut laporan Tuttosport via FC Internews, bahwa pemain berusia 30 tahun itu tengah dipantau Inter lantaran kontraknya tak diperpanjang Atletico. Depay telah memperkuat Atletico selama 1,5 musim terakhir. Pemain asal Belanda itu bergabung dengan Colchoneros pada Januari 2023. Kontrak Depay dengan Atletico akan habis pada akhir bulan ini. Dan raksasa Spanyol itu telah memutuskan untuk tidak memicu opsi perpanjangan kontraknya. Oleh karena itu, Depay akan segera hengkang dan bebas memilih klub baru. Inter tentu saja siap memanfaatkan sepenuhnya peluang merekrut pemain tersebut secara cuma-cuma. Nerazzurri sudah mendatangkan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer dari Porto. Pemain Iran itu pada dasarnya akan menggantikan Alexis Sanchez di skuad. Namun, Inter menginginkan striker kelima untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Dan prospek mendatangkan seorang striker tanpa harus mengeluarkan biaya transfer, tentu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi Nerazzurri. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, Depay menjadi target potensial bagi Inter. Di sepanjang musim 2023-24, Depay mencetak 9 gol dan menyumbang 2 assist dari 31 penampilannya di semua ajang. Inter Milan mengonfirmasi bahwa Francesco Acerbi telah sukses menjalani operasi pada pangkal pahanya. Acerbi mengalami cedera pangkal paha berulang dalam beberapa pekan terakhir. Bek berusia 36 tahun itu pun melewatkan beberapa pertandingan pada bulan April dan Mei. Dia juga akan melewatkan Euro 2024 bersama timnas Italia pada musim panas ini. Mengingat sifat cedera Acerbi yang mengganggu, maka tindakan operasi pun diperlukan. Inter mengonfirmasi bahwa operasi tersebut dilakukan pada dinding inguinal kiri pemain internasional Italia tersebut. Oleh karena itu, Acerbi membutuhkan waktu beberapa minggu untuk proses pemulihan agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Pagi ini, Francesco Acerbi menjalani operasi untuk memperkuat dinding inguinalis kanan di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Operasinya berhasil, demikian pernyataan klub. Setelah masa istirahat yang disepakati dengan staf medis Nerazzurri, Acerbi akan memulai tahap rehabilitasi. Striker Genoa, Albert Gudmundsson dilaporkan sangat tertarik dengan gagasan kepindahannya ke Inter Milan di musim panas 2024 ini, tetapi bertahannya Marko Arnautovic menjadi penghalang kedatangan penyerang asal Islandia tersebut. Nerazzurri telah mendapatkan jasa Mehdi Taremi dengan status bebas transfer dari Porto. Namun, Inter masih mencari striker keempat yang mampu meningkatkan level serangan. Dengan kata lain, Inter ingin mengganti Arnautovic dengan profil baru yang mereka anggap lebih cocok untuk peran tersebut. Sementara itu, Alexis Sanchez akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir bulan ini. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa CEO Inter, BP Marotta telah melakukan kontak dengan Gudmundsson terkait potensi transfer. Pemain internasional Islandia itu pun telah menyetujui gagasan untuk bergabung dengan Inter pada musim panas ini. Namun, laporan tersebut meyakini bahwa bertahannya Arnautovic menghalangi langkah tersebut. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Arnautovic menegaskan bahwa dirinya akan bertahan di Appiano Gentile untuk 1 musim lagi. Tidak hanya Arnautovic, semua pemain Inter juga ingin bertahan di klub, sehingga melepas pemain menjadi tugas yang sulit bagi Marotta. Kendati demikian, pihak manajemen berharap munculnya tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi membuat Arnautovic berubah pikiran. Pasalnya, kepergian mantan pemain West Ham itu akan memberi jalan bagi kemungkinan kedatangan Gudmundsson. Bek sayap AS Alkmaar, Yukinari Sugawara disinyalir menjadi target favorit Inter Milan di musim panas 2024 ini sebagai pengganti Denzel Dumfries. Nerazzurri dipastikan merekrut bek sayap kanan baru jika Dumfries lebih memilih hengkang ketimbang menyetujui tawaran perpanjangan kontrak dari Inter.
Kontrak pemain berusia 27 tahun itu saat ini di Stadio Meazza akan berakhir pada 2025, dan manajemen klub sejauh ini gagal meyakinkannya untuk menandatangani kontrak baru. Inter menawarkan gaji bersih kepada Dumfries sebesar 4 juta euro net per musim, sementara sang pemain menginginkan angka yang lebih besar. Jadi, jika kedua belah pihak gagal menemukan kata sepakat dalam beberapa minggu ke depan, maka Inter terpaksa menguangkan pemain asal Belanda tersebut. Langkah itu ditempuh demi menghindari kehilangannya secara gratis tahun depan, seperti yang pernah terjadi pada kasus Milan Skriniar pada musim panas lalu. Dalam hal ini, Inter pun tentu berupaya mencari penggantinya. Menurut Tuttosport via FC Inter 1908, Nerazzurri telah menempatkan Sugawara di urutan teratas dalam daftar keinginan mereka. Pemain asal Jepang berusia 24 tahun ini telah memperkuat Alkmaar sejak 2019. Dia adalah tipe bek sayap yang cepat dan eksplosif dengan kemampuan menyerang yang mengesankan. Hal tersebut tercerminkan dari statistiknya yang mentereng, di mana ia sukses menorehkan 4 gol dan 9 assist dalam 42 penampilan pada musim 2023-24. Surat kabar yang bermarkas di Turin itu meyakini jika nilai sang pemain berkisar 15 juta euro. Terlebih lagi, kontrak Sugawara akan habis pada tahun depan, sehingga Nerazzurri mungkin bisa menurunkan harganya lebih jauh lagi. Laporan tersebut juga menyebut Emil Holm dari Atalanta sebagai pilihan lain untuk peran tersebut. La Dea memiliki opsi untuk mengontrak pemain berusia 24 tahun itu secara permanen dari Spezia seharga 8,3 juta euro. Pemain internasional Swedia itu mengalami musim pasang surut selama peminjamannya di Atalanta, sehingga kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting 11. Oleh karena itu, laporan tersebut meyakini bahwa Sugawara adalah bek sayap yang paling memikat Nerazzurri dibandingkan target lainnya. Inter Milan akan segera mengumumkan kesepakatan dengan Betsson Sport yang akan menjadi sponsor utama jersey baru mereka. Perusahaan taruhan online asal Swedia itu akan menggantikan Paramount. Kesepakatan dengan Paramount telah habis pada akhir musim 2023-24 ini. Seperti yang dijelaskan La Gazzetta dello Sport via FC Internews, kesepakatan dengan Betsson sejatinya sudah terjalin sejak beberapa bulan lalu. Namun, pengumumannya mengalami penundaan, karena peralihan kepemilikan baru-baru ini dari Suning ke Oaktree Capital. Namun kini, kedua belah pihak akan segera menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun senilai 30 juta euro per musim. Kesepakatan ini lebih besar dibandingkan dengan Paramount yang hanya menghasilkan 11,5 juta per musim. Oleh karena itu, peningkatan yang signifikan ini menggambarkan status klub yang semakin berkembang, terutama di kancah internasional. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Inter akan menggelar rapat umum pemegang saham pada hari Selasa untuk memilih presiden klub dan dewan direksi yang baru. Setelah transisi kepemilikan ini terselesaikan, klub akan dapat melanjutkan operasi hariannya seperti biasa. Selain itu, Nerazzurri juga akan mencari pengganti eBay sebagai sponsor di lengan jersey pertandingan Nerazzurri. Fiorentina dilaporkan telah menyalakan kembali minat mereka untuk merekrut bintang muda Inter Milan, Valentin Carboni pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Gelandang serang berusia 19 tahun tersebut kini menjadi salah satu pemain muda yang paling menarik perhatian di Serie A. Dia menghabiskan musim 2023-24 dengan status pinjaman di Monza, dengan berkontribusi 2 gol dan 4 assist. Performa impresif Carboni bahkan membuatnya mendapat kesempatan melakoni debut bersama timnas senior Argentina. Januari lalu, Fiorentina sempat mencoba mengakuisisi jasanya dengan menyodorkan tawaran senilai 20 juta euro, namun ditolak oleh pihak Inter. Namun di musim panas kali ini, Inter mungkin bersedia mengorbankannya demi mengumpulkan dana transfer. Dan menurut FC Internews, Fiorentina menyalakan kembali minat mereka pada Valentin Carboni. Berdasarkan laporan tersebut, La Viola juga kian dekat menunjuk Raffaele Palladino sebagai manajer baru mereka menggantikan Vincenzo Italiano yang hengkang. Palladino diklaim siap menandatangani kontrak pada hari Senin atau Selasa. Oleh karena itu,
FC Internews yakin Palladino ingin klub mengupayakan transfer Carboni dari Inter. Carboni mendapatkan kepercayaan dan harga diri selama dilatih Palladino di Monza. Terlebih lagi, klub asal Tuscan itu berpotensi berpisah dengan Nico Gonzalez dan Jonathan Ikone di musim panas ini, sehingga membuka ruang bagi kedatangan Carboni. Meski demikian, mereka harus mengajukan tawaran yang bisa memuaskan Inter.